Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya mustami'un la'allakum fi hifzillah. Ana Melani tilmizah min fasli thalis jim min Jami'ah Syarif Hidayatullah di Jakarta fi kulliyah dirosah Islamiyah. Sa'ubayyin lakum qalilu ma'araftu min kitab Rawai al-Bayan min safhah salasa wa khamsin ila safhah tis'a wa khamsin. Hukmu awal, yakni hukmu qiraatil basmalah fis shalah. Al-awwal, yakni zahaba Imam Malik man'u qiraatiha fis shalatil maktubah jahratan kanat aw sirran la fi istiftahi ummul Qur'an yakni basmalah wala fi ghairiha minas suwari wa ajaza qiraatiha fin nafilah. Hukum yang pertama yaitu bagaimana hukum membaca basmalah dalam sholat. Terdapat perbedaan pendapat para fuqaha tentang pembacaan basmalah dalam sholat. Yang pertama, pendapat menurut Imam Malik, yaitu beliau melarang membaca basmalah dalam sholat maktubah, yaitu sholat 5 waktu yang wajib, seperti yang kita ketahui subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, baik itu dengan suara keras maupun suara pelan. Beliau tidak membolehkan membaca basmalah ini baik itu ketika pembacaan Ummul Quran, maksudnya Al-Fatihah, ataupun surat-surat lain yang yang biasa kita ikuti setelah membaca Al-Fatihah. Akan tetapi beliau memperbolehkan untuk membacanya dalam sholat sunnah. Wathani, yakni zahaba Abu Hanifah waqala, yakni annal musalli yaqra'uha sirran ma'al fatihati fi kulli raq'atin minar raqa'atis sholati wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasana. Yang kedua yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa boleh membacanya pada setiap rakaat dengan pelan, maksudnya memelankan bacaan Al-Fatihah. Maka jika orang yang sholat itu juga membacanya pada surat-surat yang diikutkan setelah Al-Fatihah, maka itu dianggap sebagai hal yang baik. Summa as-salis, yakni min Imam Asy-Syafi'i. Qala Imam Asy-Syafi'i yaqra'u hal musalli wujuban fil jahri jahron wa fi sirri sirron. Menurut Imam Syafi'i adalah beliau mewajibkan orang yang sholat membaca Al-Fatihah baik itu ketika sholat jahar, yaitu subuh, maghrib, dan isya, ataupun dalam sholat yang sirri, yaitu sholat zuhur dan asar. Warrobi, yakni qala Imam Ahmad bin Hanbal yaqra'uha sirron wala yasunnul jahra biha. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata bahwa cukup membaca basmalah secara pelan, tidak perlu dijaharkan atau dikeraskan, dan tidak disunnahkan pula untuk mengeraskannya. Summa nastamir ila sababil khilaf huwa ikhtilafuhum fi kalimatil bismillahirrahmanirrahim hal hiya ayatun minal fatihah min awali kulli suratin amla. Kemudian kita lanjut kepada penjelasan tentang sebab perbedaan pendapat. Sebab perbedaan pendapat ini terletak pada pertanyaan terkait apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari awal setiap surat dalam Al-Quran atau tidak. Sedangkan penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Untuk menyinggung sedikit, Ibnu Al-Jauzi berkata bahwa ada dua riwayat dari Ahmad. Ada yang mengatakan yakni lafaz bismillah bagian dari Al-Fatihah, dan ada juga yang mengatakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ini bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Hukmu tsani, yakni qiraatil Fatihah fis shalah. Fi hadzal hukam qaulani. Al-awwal dzahabal jumhur wa hum Imam Malik, Imam Syafi'i wa Imam Ahmad. Qalu anna qiraatal Fatihah syurutu li sihhatis shalah wa dalilu hadis Ubadah bin Somit la sholata liman lam yaqra, wa hadis min Abi Hurairah man shalla sholata lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidajun, wa qaul la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab
Hukum yang kedua yaitu apakah wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukumnya pada dua pendapat, yaitu yang pertama pendapat jumhur, yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka berkata bahwa membaca Al-Fatihah pada sholat merupakan syarat sah sholat. Maka yang meninggalkan bacaan Al-Fatihah, sholatnya dianggap tidak sah. Dalil atau argumentasi penguat dari ulama jumhur yaitu yang pertama, hadis yang diriwayatkan Ubadah bin Somit. Dengan makna hadis, tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasul berkata dengan makna hadis, barang siapa yang sholat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka dia kurang, yaitu tidak sempurna sholatnya. Dan yang ketiga yaitu perkataan orang tidak dianggap seseorang sholat apabila dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka semua hadis yang telah dipaparkan menunjukkan atas kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat, dan perkataan tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah menunjukkan atas tidak sahnya sholat tanpa Al-Fatihah. Demikian juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lafaz khidajun merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tidak sempurnanya sholat, dengan kata lain sholatnya telah rusak. Kesimpulannya dari ulama jumhur adalah membaca Al-Fatihah merupakan wajib karena menjadi syarat sah sholat. Wasani yakni qaul min as-Sauri wa Abi Hanifah qala anna sholata tujza'u biduni fatihatil kitab ma'al isa'ah wala tubtalu sholatahu balil wajib mutlaq qiraati wa aqallahu salasa ayatin qasaran au ayatit tawilah wa daliluhu yakni faqra'u ma tayassara minal Qur'an Al-Muzammil ayat 20. Pendapat yang kedua yaitu dari As-Sauri dan Abu Hanifah. Mereka berkata bahwa boleh tidak membaca Al-Fatihah, akan tetapi keadaan ini adalah keadaan yang salah dan sholatnya tidak batal, tetapi wajib diganti dengan bacaan 3 surat pendek ataupun 3 surat panjang dari Al-Quran selain Al-Fatihah. Dalil atau argumentasi penguat pendapat dari As-Sauri dan Abu Hanifah yaitu pendapat ini yaitu pendapat yang mengatakan tentang sahnya sholat tanpa Al-Fatihah, yaitu dari surah Al-Muzammil ayat 20 dengan lafaz bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Summa nastamir ila hukmus salis, yakni hal yaqra'ul ma'mum khalfal imam. Ittafaqul ulama ala annal ma'mum idza adrakal imam raki'an fa innahu yahmilu anhul qira'ah li ijma'ihim ala sukutil qira'ah anhu bi ruku'il imam. Wa amma idza adrakahu qa'iman fa hal yaqra'u khalfahu am takfiyata qira'atil imam. Fi hadzal hukam salasa aqwal. Al-awwal yakni dhahaba Syafi'i wa Ahmad wujubu qira'atil Fatihah khalfal imam sawa'un kanat salata sirriyah am jahriyah. Wa dalilu yakni la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Hukum yang ketiga yaitu apakah makmum tetap membaca Al-Fatihah setelah imam. Ulama sepakat bahwa makmum mengetahui bahwasanya imam telah mengikut sertakan bacaan untuknya pada saat ruku. Apabila makmum mengetahui imam telah berdiri, apakah makmum juga harus membaca setelah imam atau cukup dengan bacaan yang telah dibaca oleh imam sebelumnya? Ada perbedaan pendapat dalam persoalan ini, yaitu 3 pendapat. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, beliau berpendapat bahwa wajib membaca Al-Fatihah setelah imam, baik itu sholat jahar ataupun sholat sirri. Hujahnya yaitu dengan hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, tidak dianggap sholat orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Wasani yakni zahaba Malik anna sholata idza kanat sirriyah qara'a khalfal imam wala yaqra'u fil jahriyah. Wa dalilu yakni wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansutu la'allakum turhamun. Yang kedua yaitu pendapatnya Imam Malik. Beliau berkata bahwa cukup membacanya jika dalam sholat sirriyah saja, tidak dengan sholat jahriyah. Dalilnya adalah dengan surat Al-A'raf ayat 204, yaitu apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dengan seksama dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Wasalis yakni zahaba Abu Hanifah qala
annahu la yaqra'u khalfal imam la fis sirriyah wala fil jahriyah wad dalilu yakni al-awwal wa idza quri'al qur'an fastami'u ilal akhiril ayat summa wali hadis man kana lahul imam qira'atal imam lahu qira'ah wa inna ma ja'alal imam liyutamma bihi fa idza kabbaru fakabbaru wa idza qara'a fansutu. Yang ketiga yaitu pendapatnya Abu Hanifah. Beliau melarang secara mutlak membaca dalam salat sirriyah ataupun jahriyah. Dalil yang dipakai sama dengan Imam Malik yaitu surat Al-A'raf ayat 204. Abu Hanifah juga berdalil dengan hadis Nabi yang artinya fima makna sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Jika imam takbir maka takbirlah dan jika imam membaca maka perhatikanlah dengan tenang. Alhamdulillah tammal intaha min madati kitab Rawai al-Bayan minas safhah salasa wa khamsin ila safhah tis'a wa khamsin hadza minni atlubu minkumul afwa arju minkumul islah wal istifsarat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.